Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari. Saya saat ini mengajar di SMA Islam Sabilul Rasyad Malang dan saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Sosiologi. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model Discovery Learning, materi kesetaraan dan harmoni sosial. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Boleh pinjam pulpen? Sepertinya Aski ya, Aski sama Didan ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kelancaran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ludi yang telah memimpin doanya. Jadi saya sebelumnya mau bertanya dulu. Kemarin kita sudah membahas soal apa sih? Materi kita kemarin apa sih? Ada yang masih ingat? Partikularisme, benar. Partikularisme dan apa lawan katanya? Universalisme, pinter. Nah, partikularisme, berbicara soal partikularisme, saya yakin kalian sudah menemukan partikularisme di lingkungan kalian masing-masing. Bahkan kira-kira apakah semua dari kita itu pernah merasakan apa yang namanya partikularisme? Meskipun itu mungkin sangat kecil sekali ya, tapi kita semua mungkin pernah mengalami yang namanya egoisme kelompok. Itu seperti apa? Nah, berkaitan dengan hal itu, coba kalian perhatikan gambar di LCD itu berkaitan dengan partikularisme. Gambar kiri itu gambar apa? Egois, oke. Terus laki-lakinya lagi ngapain itu? Apa yang sedang dilakukan si perempuan kepada laki-laki? Menjelaskan, yakin? Dengan ekspresi seperti itu. Marah ya, kayaknya sedang marah-marah. Dan apa yang dilakukan oleh laki-laki? Ketika kalian mendapat komentar-komentar negatif dari teman kalian atau dari orang-orang di sekitar lingkungan kalian, ya kita perlu tetap berjalan dalam kehidupan ini. Seperti yang ada pada gambar di kanan. Itu gambarnya ngapain itu? Kelihatan. Memisah diri ya, segerombolan orang yang mereka itu memilih jalur kanan ya, jalan kanan, tapi ada juga satu orang saja yang memilih jalan ke kiri. Belum tentu apa yang dikatakan orang itu benar, ternyata itu benar. Bisa saja satu orang yang berbeda ini benar kan? Nah, saya sangat kagum sekali kalau misalkan nanti kalian itu bisa mengambil resiko. Jadi kalian berbeda dari yang lainnya dan mengambil resiko. Berarti kalian itu punya yang namanya visi dan misi dalam kehidupan seperti itu. Tidak hanya ikut-ikutan temannya seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Bisa, oke. Selanjutnya, hari ini kita mau ngapain saja sih? Yang pertama, kita akan mengkategorikan relasi antar kelompok untuk mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kesetaraan dalam masyarakat itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita akan menyajikan poster bersifat persuasif. Yang mana poster ini akan menerapkan prinsip kesetaraan sosial dalam masyarakat itu nanti seperti apa. Sudah siap belajar? Siap, oke. Berkaitan dengan kesetaraan dan harmoni sosial ya yang hari ini akan kita bahas. Ada nggak yang tahu kesetaraan itu kira-kira kata kuncinya itu apa? Kesetaraan, kata kuncinya adalah sama ya, oke. Kesetaraan, kata kuncinya sama. Ada lagi nggak? Ada lagi kata kunci yang lain mungkin? Sederajat, oke, pinter. Ada lagi kata kunci yang lain yang bisa menyampaikan? Sama, sederajat. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetaraan itu berasal dari kata setara, yang artinya memang sama atau sederajat seperti itu ya. Jadi tidak ada bandingannya seperti itu. Nah, sama dalam hal ini itu bukan sama rata ya.
bukan sama rata. Misalkan ya, karena Zayana itu punya adik, adiknya berumur 2 tahun, dan misalkan dalam 1 hari Zayana itu mendapatkan uang saku sebesar misalkan 10.000 ya. Misalkan adiknya juga 10.000, apakah itu dimaksud setara? Adiknya dapat 10.000 umur 2 tahun, Zayana dapat 10.000 2 tahun. Apakah setara? Tidak ya, tidak setara ya itu namanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah bukan sama rata, tapi sama rasa. Maka sama rasa ini sesuai dengan kebutuhan orangnya masing-masing. Dari sini bisa dimengerti? Nah, oke. Nah, lalu harmoni. Karena ini berkaitan ya, kesetaraan dan harmoni itu saling berkaitan. Berkaitannya dari mana? Harmoni. Adakah yang bisa menyebutkan apa sih itu harmoni sosial? Harmoni sosial itu perbedaan masyarakat tidak menjadi penghalang antar kelompok masyarakat untuk menjalin interaksi sosial. Baik, terima kasih Lutfi sudah menjelaskan pendapatnya. Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Lutfi tadi, bahwasanya harmoni sosial itu adalah di mana masyarakatnya itu sejahtera, di sana sudah tidak ada konflik atau tidak ada sikap partikularisme lagi, dan sangat-sangat rukun, damai hidupnya, seperti itu. Apa hubungannya harmoni dan kesetaraan? Kalau kesetaraan ternyata adalah menjadi bagian dari harmoni. Kalau kita itu hidupnya setara, antar ras, antar agama, antar budaya, juga antar gender misalkan ya, maka harmoni sosial itu lebih cepat terjadi atau justru lebih menghambat? Lebih cepat terjadi, pinter. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, coba saya minta, apa sih yang aneh dari kedua gambar di bawah itu? Apa sih yang aneh? Kenapa? Beda provinsi benar, tapi ada nggak hal lain yang aneh? Agamanya kenapa itu? Agamanya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan di Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali. Bahkan 102 juta penduduk Indonesia itu menganut sebuah kepercayaan. Seperti apa contohnya? Kejawen, ada yang tahu kejawen? Lalu Sunda Wiwitan, ada yang tahu? Lalu Kaharingan, lalu di Toraja, itu ternyata banyak sekali kepercayaan. Dan mereka itu menganggap bahwa kejawen itu bukan budaya, Kaharingan itu bukan budaya, tapi itu adalah kepercayaan dan mereka mengimani itu. Jadi menganggap bahwa itu adalah agama mereka. Nah, karena dalam kolom agama itu tidak tercantum Sunda Wiwitan, kejawen dan lain sebagainya, maka distrip. Baru saja mereka itu memperoleh sebuah kesetaraan dan keadilan ketika agama mereka itu ditulis menjadi kepercayaan seperti itu. Saya minta kalian nanti amatilah video di sini, video di depan. Lalu saya mau minta pendapat dari kalian, seperti apa sih kesetaraan itu?
kalian tadi menonton video itu, apa sih yang ada di benak kalian? Dari sini saya mau minta pendapat Rajef terkait dengan kesetaraan gender tadi itu bagaimana sih menurut Rajef? Kayak semuanya itu nggak bisa jadi titik tentu. Kalau laki-laki itu harus nggak pakai skincare, harus ya kayak pakai baju hitam-hitam terus atau apalah ya. Kan laki-laki juga bisa pakai baju pink atau pakai skincare buat ngerawat wajah, atau juga perempuan juga bisa pakai baju hitam-hitam kayak laki-laki yang pakai gitu ya. Jadi gitu aja, Bu. Lalu apakah di sini kalian ada yang memiliki pertanyaan? Belum ada? Kalau begitu saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Oke, perhatian semuanya. Perhatian. Saya akan membagikan sebuah LKPD untuk kalian. Yang mana LKPD ini sudah tertera ya di sini instruksinya. Jadi kalian harus membuat poster pada aplikasi Canva. Semua sudah pegang rembuk masing-masing kelompok? Sudah, oke. Buatlah sebuah poster pada aplikasi Canva dan coba jelaskan makna poster tersebut dalam LKPD. Lalu poster tersebut harus bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Mengajak ya. Berarti kita itu harus mengajak untuk mengimplementasikan kesetaraan gender atau kesetaraan yang lainnya dalam masyarakat seperti itu. Oke, saya bagi kelompok satu. Mana kelompok satu? Nah, jangan lupa bagi yang sudah selesai mengerjakan poster itu nanti dikirim ke email saya, nanti akan saya tampilkan di laptop ya. Jadi agar teman-teman yang lain tuh bisa melihat. Nah, sudah menemukan contohnya belum? Kalau upayanya dari mana? Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada. Iya benar. Tapi nanti ini ya bisa dianalisis dari upaya dari pemerintah itu kayak gimana, dari masyarakat itu kayak gimana. Oke, bagaimana? Apakah sudah menemukan contohnya? Untuk yang upaya itu nanti bisa dianalisis melalui upaya dari pihak pemerintah atau masyarakat ya. Ini soal pendidikan kan apa ya? Karena apa? Pendidikan kan bukan hanya kewajiban pemerintah saja seperti itu. Misalkan dari masyarakatnya mereka harus sadar atau orang tuanya harus apa? Ya. Apakah sudah menemukan upaya dan contohnya? Coba lihat upayanya. Untuk menjaga komunikasi dan toleransi antar penganut agama dan kepercayaan. Ini juga tadi yang soal apa itu memberikan keputusan MK tadi itu juga bisa dimasukkan. Jadi upaya itu bukan hanya dari masyarakat saja, tapi pemerintah itu juga ikut andil seperti itu. Oke, coba lihat Iko. Contohnya berarti upaya yang sama untuk pekerjaan yang sama. No toleransi untuk pelecehan seksual, ya benar, lebih banyak anak perempuan mendapat pendidikan, tidak ada perlakuan berbeda. Karena ini kan contoh penyimpangan ya. Berarti kalau contoh kesetaraannya kayak gimana? Ini bener ini, tidak ada perlakuan, lebih banyak anak perempuan mendapat pendidikan. Ini kayaknya lebih baik diganti anak perempuan dan laki-laki boleh mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Memberikan akses pendidikan yang berkeluarga, sering menghargai suku lain, menghormati. Oke, ini
Saman juga boleh menganalisis upaya dari pihak pemerintah. Kan upaya itu kan ada dari pemerintah, dari pihak swasta gitu kan. Barangkali nanti bisa di-searching di sana. Kalau pemerintah itu mereka ngapain sih untuk melaksanakan kesetaraan ras? Saman sudah menemukan itu kan? Udah aku buat sendiri soalnya gak tahu kita tadi. Enggak nemu ya? Iya. Coba lihat itu. Banyak orang membeda-bedakan antara kulit. Sebenarnya mudah sih, kesetaraan ras itu misalkan begini. Iklan itu kan tidak hanya orang yang berkulit putih kan. Kan sementara ini kan iklan-iklan kulit putih, tapi ada salah satu iklan yang itu menggunakan orang kulit hitam. Karena cantik itu tidak harus putih gitu. Seakan kan skincare itu kan ya berarti kulitnya putih seperti ini. Nanti samain coba ya iklan apa gitu yang menggunakan orang berkulit hitam. Nanti bisa dijadikan contohnya nanti kesetaraan ras. Kalau upayanya sama apa jadinya? Memberikan hak dan kewajiban yang sama. Iya benar. Oke, diskusinya sudah selesai. Silakan kalian duduk di tempat masing-masing. Chromebooknya minta tolong dimatikan terlebih dahulu karena kalian sudah mengirimkan ke saya posternya. Jadi Chromebooknya disingkirkan terlebih dahulu. Silakan semua hadap ke depan, duduknya dua-dua ya. Hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan poster kalian masing-masing. Yang mana nanti yang harus kalian presentasikan adalah yang pertama, kalian harus mengkampanyekan terkait dengan poster yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, kalian harus menyebutkan atau mempresentasikan tentang contoh kesetaraan sesuai dengan tema kelompok masing-masing yang ada dalam masyarakat. Dipahami instruksi dari presentasi? Nah, nanti saya minta kalian dari kelompok ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, paham? Kesetaraan ras, silakan maju ke depan. Kesetaraan ras adalah pembeda manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Pada hakikatnya setiap ras memiliki kedudukan setara. Oleh karena itu, keragaman ras di Indonesia perlu disikapi dengan bijak. Banyak orang yang membeda-bedakan antara kulit putih dan hitam. Hal itu sangat tidak manusiawi karena kulit pemberian Tuhan yang patut disyukuri dan tidak dapat dielakkan lagi. Kita semua sama. Hadirkanlah rasa toleransi dalam diri Anda. Warna kulit bukan pembeda, melainkan penyempurna segalanya. Hitam bukan berarti kotor dan putih belum tentu bersih. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, di Indonesia terdapat banyak keberagaman ras. Jelaskan bagaimana cara menyikapi keberagaman ras di Indonesia menurut pandangan masyarakat. Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada tiap ras tanpa membedakan satu sama lain, menghadirkan rasa toleransi dalam masyarakat, dan warna kulit bukan pembeda melainkan pemersatu. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesetaraan agama dan kepercayaan. Negara telah menetapkan aturan untuk memandang semua agama di Indonesia dalam suatu derajat. Artinya, antara agama tidak ada yang berkedudukan tinggi ataupun paling besar, paling benar. Tiap-tiap negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengakui penganut aliran atau penghayat kepercayaan dapat menuliskan kolom kepercayaan di KTP. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ada yang mau bertanya? Kenapa pemerintah menetapkan kepercayaan dalam identitas agama pada KTP? Jadi pemerintah itu menetapkan kepercayaan di KTP itu karena tiap-tiap masyarakat berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita terserah mau kita memilih agama apa dan memilih kepercayaan apa itu terserah kita punya hak untuk memilih itu. Kesetaraan pendidikan, silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil dari poster yang kelompok kami buat. Jadi di sini kami membahas tentang kesetaraan sebagai warga negara. Karena kesetaraan warga negara banyak macamnya, kami telah memutuskan dan memilih untuk membahas kesetaraan warga negara dalam pendidikan.
Warga negara adalah pengakuan setiap manusia oleh negara tempat ia hidup dan memiliki relasi dinamis dengan negara. Negara tidak membatasi kategori warga negara berdasarkan gender dan identitas primordial dan lain-lain. Contoh bentuk kesetaraan yaitu setiap orang, baik perempuan atau laki-laki, tua atau muda, kaya atau miskin, berhak menempuh pendidikan setinggi mungkin, bisa meraih prestasi dalam berpendidikan, dan bersekolah hingga tingkat lebih tinggi, bisa lewat jalur beasiswa. Meraih kesuksesan dengan pendidikan. Banyak jalur yang terbuka untuk meraih kesuksesan. Kita berhak menempuh pendidikan hingga negeri Cina. Ada yang ditanyakan, Ada berapa bidang yang dapat dikelompokkan dalam kesetaraan sebagai warga negara? dalam kesetaraan warga negara dapat dibagi menjadi bidang sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Oke, dapat dengan samanya kita beri aplaus dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan tentang kesetaraan suku bangsa atau etnik. Contoh bentuk kesetaraan suku bangsa yaitu memberikan akses pendidikan kepada tiap-tiap warga negara yang memandang etnik tertentu. Contohnya di SMESGA kan banyak siswa-siswi yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada Jawa, Madura, dan Batak. Upaya untuk menciptakan kesetaraan, saling menghargai suku lain, menghormati perbedaan karakteristik budaya, tidak merendahkan suku lain. Adapun upaya dari pemerintah yaitu menegakkan hukum-hukum bagi upaya-upaya yang merendahkan kesetaraan sosial. Bagaimana cara kita menghargai suku lain yang sangat berbanding terbalik dengan suku kita? Ya, sebisa mungkin kita bersikap toleransi pada suku lain. Kita juga harus memaklumi jika suku tersebut pun memiliki hal yang sangat berbalik dengan suku kita. Oke, selanjutnya kelompok terakhir dari kesetaraan apa kira-kira? Gender, benar. Oke, kesetaraan gender, silakan maju ke depan. Melalui poster yang kami buat, kami mengajak kalian semua untuk menerapkan dan mengikuti kesetaraan gender ini agar kita memiliki kesamaan, kesempatan atau hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan terwujudnya kesetaraan gender ini adalah ketika kita sudah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat yang setara atas hasil pembangunan. Contoh bentuk kesetaraan adalah upaya yang sama untuk pekerjaan yang sama, nol toleransi untuk pelecehan seksual, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan pendidikan yang sama, tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan. Ada yang ditanyakan? Bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan gender di Indonesia? Jadi upaya yang pertama, mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, memberi gaji yang sama antara laki-laki dan perempuan, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Lalu pelibatan laki-laki untuk perempuan atau He4C, di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama setara berperan dalam dan terlibat dalam pembangunan. Keadilan tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama. Itu berarti setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Rick Riordan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kalian coba gini. Oke, lihatlah, fokus ke tangan kalian. Coba kita putar secara perlahan. Fokus ke tangan kalian, fokus. Lebih cepat lagi. Tapi matanya tetap fokus. Lebih cepat. Mana dagu kalian? Silakan ditunjuk. Mahya salah. Dagu itu ini Mahya. Tadi Mahya gini, terus gini diganti gini. Siapa yang sempat salah tadi? Saya. Nah, maka hari ini
belajar tapi kita tidak menilai diri kita sendiri, ya kan? Jadi saya mau mengukur kemampuan kalian setelah tadi kita belajar. Maka semua dari anggota kelompok itu bebas memberikan pendapat. Jadi minta tolong teman yang di depan ini diarahkan, jangan biarkan mereka itu sendirian, ya. Oke. Pakai ini ya. Oke, silakan. Kok ya iso, Bu? Kita, Bu. Oh, itu teman-teman ada nomor di dalamnya sih. Apa itu, Oke, 2 menit skornya 5. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian ketika membuat poster? Apakah kalian sudah merasa berteknologi? Ya, banget. Kenapa menghilang? Nah, kita sudah melaksanakan apa saja hari ini? Kita udah bikin poster, lalu presentasi, lalu main game, lalu apa lagi? Sudah. Nah, kira-kira inilah moral lesson yang kita dapatkan hari ini, bahwasanya kesetaraan itu bukan perjuangan si kaum perempuan saja. Kesetaraan bukan hanya perjuangan kaum-kaum yang memiliki kepercayaan tertentu. Kesetaraan itu adalah perjuangan kita bersama sebagai apa? Sebagai seorang manusia pinter. Jadi saya harapkan nanti ketika kalian itu menemukan sesuatu yang berbeda, tapi kita tetap bisa tak saling bertoleransi. Oke, pinter sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan konflik, ya. Nanti ada di semester 2 seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak, kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.